Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wajni Datul Mutrika, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3 mahasiswa STIT Al-Hikmah Bumi Agung Waikanan Lampung. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Membangun Sistem Komunikasi Organisasi Efektif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Islam, mata kuliah Komunikasi Organisasi, dosen Dwi Sugiyani MPD. Proyek ini saya buat dalam rangka menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya sistem komunikasi organisasi efektif di lingkungan lembaga pendidikan Islam di SMP Wusto Al-Falah 4. Seperti diketahui bahwasanya SMP Wusto Al-Falah 4 ini terletak di Desa Penantian, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sekolah ini berdiri tahun 2020 di bawah naungan dan asuhan Kiai Haji Imam Sarbini dengan jumlah siswa kurang lebih 200 yang semuanya adalah santri. Sebelum saya menjelaskan tentang model komunikasi organisasi efektif yang diterapkan di SMP Wusto Al-Falah 4 ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu organisasi termasuk lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, atau sekolah berbasis Islam lainnya yang memiliki peran dalam membentuk karakter dan intelektualitas generasi muda sesuai dengan nilai-nilai agama. Keberhasilan fungsi ini sangat bergantung pada efektivitas komunikasi internal dan eksternal dalam organisasi. Model komunikasi organisasi yang saya gunakan ini menggambarkan bagaimana proses komunikasi berlangsung di SMP Wusto Al-Falah 4 di bawah naungan pondok pesantren. Pertama, dalam deskripsi terlihat bahwa komunikasi organisasi berfungsi untuk saling bertukar informasi dan mencapai tujuan bersama. Model komunikasi organisasi di sekolah mencakup bagaimana kepala sekolah, guru, staf, dan siswa berinteraksi, berbagi informasi, serta menyelesaikan masalah. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi antar bagian akan terganggu dan menurunkan kualitas kinerja lembaga serta memicu kesalahpahaman. Kedua, prinsipnya mengacu pada nilai-nilai pesantren, yaitu partisipatif dan musyawarah, transparansi dan amanah, serta ukhuwah dan kolaborasi. Partisipatif dan musyawarah ini mendorong semua anggota untuk berpartisipasi dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Contoh, setiap ada kegiatan pesantren seperti Maulid Nabi, guru dan murid diajak berdiskusi dalam rapat dan bermusyawarah bersama, transparan dan amanah. Jadi, prinsip ini menyampaikan informasi dengan jujur, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, kepala sekolah menyampaikan hasil rapat atau keputusan yayasan melalui grup WhatsApp resmi sekolah dan papan pengumuman, jadi semuanya dapat mengakses. Ukhuwah dan kolaborasi, yaitu prinsip yang membangun hubungan saling menghormati dan mendukung antar individu. Contoh, guru dan murid atau santri bekerja sama dalam kegiatan bakti sosial pondok, saling menasehati dan mendukung antar sesama guru dan santri dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Ketiga, struktur komunikasinya berjalan secara vertikal, horizontal, dan diagonal, sehingga seluruh unsur organisasi bisa berkoordinasi dengan baik. Struktur komunikasi vertikal yaitu arah komunikasinya dari kepala sekolah ke guru atau staf, begitupun sebaliknya. Contoh, yang kepala sekolah ke guru yaitu kepala sekolah menyampaikan kebijakan baru tentang disiplin murid melalui rapat dan grup WhatsApp sekolah. Contoh yang guru ke kepala sekolah yaitu guru menyampaikan laporan kegiatan pembelajaran atau kendala yang dialami murid kepada kepala sekolah melalui rapat evaluasi mingguan. Struktur komunikasi horizontal yaitu arah komunikasi antar guru, antar staf, atau antar siswa dalam level yang sama. Contoh, staf tata usaha bekerja sama dengan guru dalam pendataan nilai dan absensi murid.
Struktur komunikasi diagonal yaitu komunikasi yang terjadi antara bagian yang berbeda dalam organisasi tanpa melalui birokrasi yang panjang. Contohnya, guru langsung berkoordinasi dengan pengurus pesantren terkait kegiatan halakoh tahfidz. Yang keempat, media komunikasi yang digunakan cukup beragam, mulai dari rapat rutin, surat edaran, hingga grup digital seperti WhatsApp sekolah. Dan yang terakhir, dalam konteks pendidikan, model ini diharapkan menciptakan efektivitas kerja, koordinasi yang baik, dan iklim komunikasi terbuka yang berlandaskan nilai-nilai pesantren. Efektivitas kerja yaitu komunikasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Koordinasi baik memastikan semua kegiatan berjalan lancar dan terorganisir. Iklim komunikasi terbuka menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa nyaman untuk berbagi ide dan pendapat. Hasil proyek menunjukkan bahwa penerapan model komunikasi organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan efektivitas kerja dan keharmonisan hubungan antar anggota lembaga. Guru menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan aspirasi, kepala sekolah lebih mendengarkan masukan, dan siswa merasa lebih dihargai. Rekomendasi 1. Tetapkan standar operasional komunikasi Islami dalam kegiatan sekolah. 2. Gunakan media komunikasi digital dengan etika Islami. 3. Adakan pelatihan rutin tentang komunikasi efektif dan adab berkomunikasi menurut Islam dan lembaga pendidikan. Demikian presentasi dari saya tentang proyek membangun sistem komunikasi organisasi efektif di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Saya berharap kegiatan ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya untuk terus menerapkan model komunikasi organisasi yang efektif dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang dapat meningkatkan efektivitas kerja dan keharmonisan hubungan antar anggota lembaga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.